Bismillahirrahmanirrahim. Ayol ikhwah, azinallah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya serta menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah, pembahasan kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz, kita sampai pada poin adabul qital dalam pembahasan masalah jihad, adab-adab dalam berperang. Berperang bukan semata-mata membunuh. Berperang bukan semata-mata mengalahkan musuh. Berperang dalam Islam, berjihad dalam aturan Islam, ada adab-adab yang harus dipenuhi, yang harus diperhatikan. Disebutkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara al-amira ala jaishin, apabila beliau memerintahkan atau menyuruh seorang untuk menjadi amir, sebagai panglima dalam peperangan, au sariyatin, atau pasukan kecil yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu untuk berperang atau menjaga perbatasan kaum muslimin, demikian juga untuk mengintai dan semisalnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Buraidah, wassahu fi khassatihi bi taqwallahi ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, mengingatkan para pemimpin pasukan, panglima perang, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biman ma'ahu minal muslimin khaira, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan semua pasukan yang akan berangkat untuk berperang atau menjaga perbatasan kaum muslimin dengan wasiat yang baik. Kemudian setelah beliau berwasiat mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan agar mereka senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pasukan yang dikirim tersebut, ugzu bismillah, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan asabiyah, fanatik, atau yang semisalnya. Akan tetapi dia berperang karena Allah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, perangilah siapa saja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ugzu wala tagullu, berperanglah kalian dan jangan lakukan atau berkhianat, pengkhianatan dalam berperang. Wala tagdaru atau wala tagdiru, dan jangan kalian mengingkari janji ketika terjadi ada perjanjian dalam peperangan, maka tidak boleh diingkari sekalipun bersama musuh. Wala tumatsilu,
dan jangan memutilasi orang yang dibunuh sekalipun dia kafir, haram hukumnya. Kita diperintahkan untuk berperang, membunuh karena dia menghalangi jalan dakwah, bukan karena kita benci kepada mereka, bukan karena kita ingin menghabisi dengan sehabis-habisnya, tapi semata-mata kita berperang adalah untuk menyingkirkan gangguan, untuk menyingkirkan orang-orang yang hendak menghalangi jalan dakwah. Itu tujuan utama berperang. Wala taqtul walidan, dan jangan bunuh anak-anak. Fa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khilalin. Kata beliau, dan apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, bukan langsung ditebas, bukan langsung dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Fad'uhum ila thalathi khilalin. Maka tawarkan kepada mereka salah satu dari 3 perkara. Tentunya menawarkan ini berurutan, bukan pilihan. Tahapan-tahapannya. Mana 3 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, fa in ajabuka faqbal minhum wa kuff anhum. Jika mereka menerima tawaran-tawaran tersebut, maka terimalah dari mereka dan tahanlah diri kalian dari memerangi mereka. Yang pertama, ud'uhum ilal Islam. Ud'uhum ilal Islam. Tawarkan kepada mereka Islam. Ini yang pertama. Sebelum kita berperang, dan ini merupakan adab di dalam peperangan. Memerangi musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, musyrikin. Yang pertama kali ditawarkan adalah Islam. Fa in ajabu faqbal minhum wa kuff anhum. Jika mereka menerima tawaran tersebut, maka terimalah mereka sebagai saudara kalian sama muslim, dan tahanlah diri kalian untuk tidak memerangi mereka. Tsumma ad'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Setelah ditawarkan Islam dan mereka mau menerima Islam, ajak mereka untuk berhijrah, pindah dari negeri tempat tinggal mereka, negeri kufur, menuju negeri yang merupakan darul hijrah, tempat orang-orang berhijrah. Artinya tempat kaum muslimin yang sudah berpindah bisa menyebarkan syiar-syiar Islam. Wa akhbirhum annahum, dan sampaikan kepada mereka, in fa'alu dzalika falahum malil muhajirin. Jika mereka menerima, mau berhijrah, maka mereka mendapatkan perlakuan yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin. Wa alaihim ma alaihim, dan mereka punya kewajiban sebagaimana kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang muhajirin. Fa in abau ayatahawwalu minha, kalau mereka tidak ingin, tidak mau berhijrah, meninggalkan tempat mereka, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka itu akan diperlakukan sebagaimana diperlakukan orang-orang Arab, kaum muslimin dari kalangan Arab Badui. Apa perlakuan mereka? Yajri alaihim hukmullahi ta'ala alladhi yajri alal mu'minin. Berlaku bagi mereka hukum-hukum Allah yang berlaku bagi orang-orang beriman pada umumnya. Wala yakunu lahum minal ghanimati wal fai'. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan bagian dari ghanimah, harta rampasan perang, dan al-fai'. Syai'un illa yujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka berjihad bersama kaum muslimin.
Kalau mereka ikut berjihad, maka mereka mendapatkan bagian dari rampasan perang tersebut. Ini tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua, fa inhum abau fasalhum al-jizyah. Kata Nabi SAW, jika mereka enggan, tidak mau menerima tawaran untuk masuk Islam, maka tawarkan perkara yang kedua, yaitu apa? Mereka harus membayar jizyah, upeti, sebagai jaminan keamanan agar mereka tidak diganggu. Fa inhum ajabuk, jika mereka mau membayar jizyah, faqbal minhum wa kuffa anhum, maka terimalah jizyah yang mereka bayar, upeti tersebut, dan tahan diri kalian dari memerangi mereka. Artinya kalau kita tawarkan kepada orang-orang kafir yang kita serang, tawarkan Islam, mereka enggak mau terima, maka tawaran yang kedua adalah mereka harus bayar upeti, supaya mereka mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Kalau mereka siap, maka kita harus tahan diri, tidak boleh mereka diperangi. Fa in abau, namun jika mereka enggan, tidak mau membayar upeti, Islam enggak mau bayar upeti, enggak mau, fasta'in billah alaihim wa qatilhum, maka mintalah pertolongan kepada Allah atas mereka dan perangilah. Jadi berperang itu setelah kita berdakwah. Maka sangat keliru kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu tersebar lewat pedang. Yaitu akhirnya. Tapi pada dasarnya setiap pasukan kaum muslimin yang memerangi orang-orang kafir, selalu yang ditawarkan pertama kali adalah Islam. Mereka terima, maka mereka diperlakukan sebagai kaum muslimin. Mereka menolak, maka ditawarkan yang kedua, yaitu mereka harus membayar upeti. Tidak mau bayar juga, maka baru perkara yang ketiga. Mau enggak mau harus disingkirkan. Yang artinya mereka harus diperangi. Ini adab dalam peperangan. Jadi bukan langsung lihat orang kafir langsung dibom, enggak boleh. Apalagi kalau orang kafir itu kafir yang musta'man, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan atau mu'ahad, atau yang ada perjanjian seperti para turis misalnya, orang-orang yang melancong masuk ke negeri kaum muslimin, sudah ada jaminan keamanan dengan mereka membayar visa dan semisalnya, maka mereka haram hukumnya dibunuh. Haram hukumnya dibunuh orang yang sudah ada perjanjian damai. Jangan pikir karena mereka mentang-mentang mereka orang kafir yang membunuhnya seorang muslim, kemudian kita membela seorang muslim, haram hukumnya. Karena membunuh kafir mu'ahad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai, jaminan keamanan, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium baunya surga. Mencium baunya surga tidak, apalagi dia masuk ke dalam surga. Jadi apa yang diharapkan oleh orang-orang yang membantai orang-orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin? Mereka berada di negeri kaum muslimin yang mana mereka mendapatkan jaminan keamanan. Mereka mendapatkan jaminan untuk tetap damai dengan mereka, tidak boleh diganggu. Kafir dhimmi. Ini kafir dhimmi adalah kafir yang membayar upeti tadi. Ada jaminan keamanan karena imbalan dari mereka membayar upeti, sehingga mereka dijamin keamanan tidak diganggu. Nah, membunuh kafir dhimmi itu haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jadi bukan mentang-mentang setiap orang kafir itu halal darahnya secara mutlak, di mana saja kita harus bunuh mereka, enggak boleh. Ada aturannya. Maka inilah indahnya aturan Islam. Maka Islam itu adalah agama yang memperhatikan, yang paling toleransi dalam beragama itu agama Islam. Adapun agama-agama yang tidak seperti itu, dijaga darah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sesuai dengan aturan. Kalau mereka termasuk kafir mu'ahad, kalau mereka kafir musta'man, artinya yang meminta jaminan keamanan, suaka dan semisalnya. Kalau ada misalnya ada orang kafir masuk ke negeri kita, dia tidak melalui pemerintah, tapi
menemui seorang muslim yang ada, minta suaka di situ, jaminan untuk dijaga darahnya, jiwanya, maka tidak boleh diganggu. Kalau sudah berada dalam jaminan seorang muslim, ini musta'man, tidak boleh dia diganggu, tidak boleh dia dibunuh. Barang siapa membunuh, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Apalagi kalau dia itu membunuh orang-orang muslim yang bersyahadat hanya karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan, karena mungkin minum khamar dan yang lainnya, kemudian dilakukan pemboman sebagaimana yang banyak terjadi di negeri kita beberapa tahun sebelum ini. Terjadi pemboman yang mereka anggap itu sebuah jihad, mereka anggap itu cara mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu sebuah bentuk tindakan kerusakan, tindakan kejahatan yang nanti mereka ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah melenceng dari jalan kebenaran, telah membunuh orang-orang yang tidak halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini kaum muslimin, orang Islam. Karena tidak boleh dikafirkan seorang muslim itu karena melakukan dosa besar. Tidak dibenarkan seperti itu. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adab yang harus diperhatikan dalam berperang atau berjihad. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang lainnya, beliau berkata, wujidat imra'atun maktulatun fi ba'di maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Didapati ada seorang wanita yang terbunuh pada saat salah satu peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicek orang-orang yang mati dari kalangan orang-orang kafir, ada wanita yang terbunuh. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i was-sibyan. Maka dengan melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh para wanita dan anak-anak. Tidak boleh bunuh wanita dan anak-anak ketika berperang. Ya, kecuali kalau wanita tersebut dia ikut dalam peperangan, ikut berperang, pegang senjata. Ya nggak boleh dong kita pasang badan dihantam atau ditebas pakai pedangnya atau dihantam pakai senjatanya, nggak boleh. Ya, berhak untuk dibunuh kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau mereka tidak ikut dalam berperang atau tidak ikut memotivasi, ya. Karena ada juga wanita yang motivasi, ya. Motivasi supaya kaum muslimin tidak mundur, bahkan dilempari batu dulu. Makanya para wanita ikut berperang dulu itu tujuan utamanya supaya orang-orang yang kabur itu dilempari batu, ya. Supaya kembali ke barisan pertempuran. Nah kalau seperti itu ya boleh, karena mereka ini punya andil. Sama seperti orang tua misalnya. Tidak boleh kita bunuh orang tua yang tidak ikut berperang atau tidak ada andil dalam peperangan tersebut. Tapi kalau orang tua ini ternyata dia otaknya yang mengatur strategi peperangan dan semisalnya, maka berhak untuk dibunuh sekalipun dia sudah tua. Ya. Maka dilihat. Kalau dia ini tidak punya andil sama sekali, tidak pernah mengatur strategi, tidak ada usul saran terkait dengan bagaimana supaya mendapatkan kekuatan dalam peperangan tersebut, maka tidak boleh dibunuh orang-orang tua itu. Ya. Ini adab dalam berperang. Demikian juga di antara adabnya, ini tidak disebutkan di sini, tidak boleh kita membunuh orang-orang yang sudah berada di tempat ibadah mereka. Ya. Di tempat ibadah mereka, bukan di masjid. Kalau ada orang-orang kafir sudah masuk berlindung di tempat ibadah mereka, tidak boleh kita perangi, tidak boleh dibunuh. Ya. Ini kondisi perang. Apalagi bukan kondisi perang.
kondisi aman, mereka sedang beribadah di tempat ibadahnya. Kemudian kita melakukan pemboman sebagaimana terjadi beberapa tahun yang lalu di gereja Surabaya. Ya. Mereka itu anggap sebuah jihad, padahal jihad. Ini bukan jihad. Membunuh orang-orang yang sedang dalam tempat ibadah mereka, sedang beribadah dalam tempat ibadah. Bukan kita ridhoi ibadah mereka batil. Tapi kita tunduk kepada nas dari Nabi SAW yang melarang membunuh orang-orang yang sudah berada di tempat ibadah mereka, bukan di masjid. Ini aturan Islam. Ini ajaran Islam. Ini aturan dalam berjihad. Dalam kondisi perang sekalipun tidak boleh, kalau mereka sudah masuk ke tempat ibadah mereka, berlindung di situ, maka tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita bunuh mereka. Ya. Apalagi kalau di negeri tersebut atau tempat tersebut tidak terjadi peperangan, kemudian diganggu orang-orang yang berada dalam tempat ibadah tersebut, dibunuh, ya, dibom dan semisalnya. Ini haram hukumnya. Ya. Kemudian ada yang beralasan karena saudara-saudara kita juga dibantai di masjid misalnya. Ya, kita lakukan dengan cara yang sama, enggak boleh. Ya. Tidak boleh kita menghukum orang lain karena perbuatan yang lainnya. Wala taziru wizratan ukhra. Enggak boleh kita menghukum orang lain karena kesalahan yang lain. Ya. Ini aturan dalam Islam. Yang intinya nas sudah melarang, tidak boleh mengganggu orang-orang yang dalam tempat ibadahnya, maka selesai. Ya. Dalam hadis yang lainnya, wa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila ahli Yaman mualliman. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai muallim untuk mengajarkan Islam pada mereka. Fakanat wasiyatuhu lah. Maka di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan datang sampai ke tempat yang di sana adalah penduduknya adalah ahlu kitab. Ya, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali disampaikan adalah agar mereka mengucapkan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka taat, mau tunduk, menerima untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, fa'alimhum bi anna Allah ta'ala iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu setiap hari dan sehari dan semalam. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang paling utama untuk kita sampaikan, yang paling pertama untuk kita dakwahkan adalah dakwah tauhid. Mengajak manusia kepada dua kalimat syahadat ini. Ini yang paling penting. Bukan mengajak mereka untuk sholat. Walaupun mengajak untuk sholat benar, tapi kita ajarkan masalah tauhid ini. Dakwah tauhid itu adalah dakwah yang paling utama yang harus diperhatikan. Maka lihat Nabi SAW mengutus Mu'adz, yang pertama kali untuk diperintahkan oleh Nabi SAW untuk didakwahkan adalah dakwah tauhid. Ya. Karena percuma seorang itu melaksanakan ibadah sholat namun dia berbuat kesyirikan, enggak diterima sholatnya. Bagaimana bisa diterima sholatnya seorang sementara dia menyembah kubur misalnya, menyembah mata air, melakukan ritual-ritual persembahan, disembelih selain Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, entah itu diperuntukkan untuk lautan, untuk gunung atau yang semisalnya, sebagaimana kesyirikan yang terjadi di zaman ini. Demikian juga kesyirikan yang banyak terjadi di beberapa tempat di negeri kita ini adalah beribadah kepada kubur. Sekalipun mereka menganggap itu bagian dari tawassul. Maka ini tidak ada bedanya sebagaimana ibadahnya orang-orang jahiliyah dahulu, yang Allah Subhanahu wa taala katakan terkait dengan ungkapan
orang-orang kafir jahiliyah. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata kepada Nabi SAW, kami tidak beribadah, tidak menyembah patung-patung ini melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka inilah keyakinan orang-orang yang menyembah kubur sekarang. Kata mereka, kami enggak menyembah kubur, tapi kami ingin menyampaikan, karena mereka ini punya kedudukan, supaya kami bisa disampaikan apa yang menjadi keinginan kami kepada Allah. Enggak kami menyembah ahli kubur ini, enggak. Terus apa bedanya dengan orang kafir tadi? Orang kafir tadi mereka mengatakan kami tidak menyembah patung ini, kami menyembah Allah. Adapun persembahan yang kami lakukan kepada patung-patung ini tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Perbedaannya objek yang disembah itu saja. Tapi terkait dengan hakikatnya sama. Dulu nyembah patung, objeknya patung. Kalau sekarang nyembah kubur, hakikatnya sama. Tujuan mereka supaya patung itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuan yang menyembah kubur pun sama. Tidak ada bedanya. Hakikatnya sama. Maka tidak ada manfaatnya ibadah solat mereka, ibadah puasa mereka, zakat mereka, haji mereka. Semua rukun Islam setelah syahadat ini kalau tidak benar syahadatnya, maka tidak ada manfaatnya. Karena yang merupakan pondasi. Pondasi. Yang namanya sebuah bangunan, kita bangun tanpa pondasi, roboh. Maka demikian juga bangunan Islam. Kita bangun Islam ini, kita sholat dengan benar, kita bayar zakat, menunaikan kewajiban zakat kita, kita menunaikan ibadah puasa kita, kita berhaji dengan harta kita. Namun tauhidnya enggak beres. Dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih beribadah kepada selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, masih bernadar untuk selain Allah, masih menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Tidak ada manfaat ibadah solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Tidak ada manfaatnya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau Nabi saja diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, niscaya seluruh amalmu akan sia-sia. Terhapus semuanya, tidak ada manfaatnya. Wala takunanna minal khasirin. Dan nanti di akhirat engkau akan menjadi termasuk dari golongan yang merugi. Ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berbuat syirik, syirkun akbar, syirik besar, akan menghapuskan seluruh kebaikan kita, menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Tidak ada manfaatnya ibadah kita. Karena tauhid ini seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Dia tidak nampak. Sebagaimana pondasi tidak nampak, tapi dia mengokohkan bangunan ini. Coba kalau bangunan ini tanpa pondasi yang tidak terlihat itu, maka bangunan ini tidak akan tegak. Demikian bangunan Islam. Tauhid ini merupakan perkara yang urusannya dalam hati kita. Dia tidak nampak, tapi ini menentukan baik dan tidaknya, diterima dan tidaknya amalan-amalan yang lain. Menentukan diterimanya amal ibadah kita seluruhnya tergantung tauhid kita. Makanya rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ini yang menentukan diterima dan tidaknya rukun Islam yang setelahnya. Ini pentingnya kita dakwah tauhid. Nah, kalau sekarang ada orang yang alergi dengan dakwah tauhid, dia tidak suka ketika diajak pada tauhid, maka ketahuilah mereka ini berada di atas penyimpangan, berada di atas kesesatan. Tidak boleh berhenti dakwah tauhid sampai hari kiamat. Tidak boleh berhenti. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang meragukan keimanan dan ketakwaan para sahabat? Menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat mereka. Yang mengatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas dasar apa kita mendoakan kebaikan buat mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasara ini. Atas dasar apa kita bertoleransi dengan mereka dengan melakukan ritual-ritual ibadah mereka? Menyambut hari-hari besar mereka. Kita membantu mereka dalam
berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Nabi SAW di akhir hayatnya beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini sebab dilaknat karena kesyirikan. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tidak boleh kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan tidak boleh tempat ibadah itu ada kuburan di dalamnya atau di wilayahnya. Maka dari sinilah kata para ulama mengatakan tidak sahnya salat di masjid yang ada kuburannya. Hingga Nabi SAW melaknat, meminta agar Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Kuburan nabi, bukan kuburan orang soleh. Bukan kuburan marbot. Bukan kuburan imam. Yang sebagian kaum muslimin menguburkan jenazah di antara mereka dengan alasan karena ini yang pernah mewakafkan tanah untuk masjid ini. Maka sebagai timbal balik atas kebaikan yang dia berikan, yang dia lakukan, maka kita kuburkan. Semoga orang-orang yang datang sholat ini dia mendoakan untuk penghuni kubur. Nah pertanyaannya, ada enggak orang-orang yang datang sholat di masjid yang di situ notabene-nya ada kuburan, mendoakan khusus untuk orang yang ada dalam kubur ini? Tidak ada. Dia datang ke situ untuk sholat. Justru orang-orang yang dikuburkan di situ rugi dia. Rugi dari doanya kaum muslimin yang datang ke kuburan, yang mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan atas kalian wahai ahlad diyar, ahli kubur. Ini doa minta keselamatan bagi yang berziarah ke kuburan. Ucapkan doa ini, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, dari kalangan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Nas'alullaha lakum salamata wal afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami, lana walakum, untuk kami dan untuk kalian keselamatan dan afiyah. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan sesungguhnya kami kapan Allah kehendaki akan segera menyusul kalian. Ini doa. Tidak ada dikhususkan datang ke kuburan fulan, kita berdoa, angkat tangan, bahkan punya zikir khusus di situ, enggak ada. Kita berkunjung ke kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Tidak ada doa khususnya. Kita langsung ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita minta keselamatan buat mereka. Kemudian kita sampaikan bahwasanya kita akan segera menyusul mereka. Tidak ada doa khusus. Bahkan kita ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada doa khususnya kecuali kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam kepada dua orang sahabatnya. Enggak ada doa khususnya minta keberkahan, minta agar dikabulkan semua permintaannya, kebutuhannya, urusan dunianya dan seterusnya. Ini enggak ada. Maka tidak perlu lama-lama yang membuat berdesak-desakan di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Karena banyaknya orang-orang jahil yang terlalu lama berdiri, mereka punya doa khusus, bahkan bawa kitab. Ada kitab wirid khususnya, enggak tahu siapa yang nulis. Termasuk jamaah haji Indonesia banyak melakukan hal seperti itu. Bahkan mereka mengusap-ngusap temboknya. Apa manfaatnya? Tidak ada bedanya tembok yang ada di sana dengan tembok yang ada di sini. Tidak ada bedanya, bahannya sama. Bahkan itu bukan tembok kuburan, itu tembok masjid. Tembok yang paling luar itu tembok masjid. Tembok yang di dalam, yang di tengah-tengahnya itu tembok pagar masjid. Tembok yang ketiga itu baru pagar kuburan Nabi SAW dan dua sahabatnya. Jadi dia dibatasi dengan 3 tembok. Ini terkait dengan kesyirikan yang terjadi oleh ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manfaatnya. Ketika ada pengagungan terhadap penghuni kubur yang ada di masjid itu, ini
bisa membawa kepada kesyirikan bagi orang-orang yang datang belakangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau mereka sudah menerima untuk bertauhid, ajarkan, sampaikan pada mereka, Allah wajibkan atas mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Jadi dahulukan tauhid, baru ibadah. Ya. Sampaikan masalah ibadah. Baru diterima ibadah kita ini kalau sudah beres tauhid kita. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahum ata'uka lidzalik, jika mereka tunduk, mau mengikuti perintahmu untuk melaksanakan salat, fa'alimhum, maka sampaikan kepada mereka, bi annallaha aftarada alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jika mereka sudah taat, mau tunduk terhadap apa yang kau minta, maka waspadalah terhadap harta-harta kesayangan mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Jadi Nabi SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal, kalau sudah mereka siap, sudah bersyahadat, sudah mau melaksanakan salat dan siap membayar zakat, maka perhatikanlah, hati-hatilah terhadap harta-harta kesayangan mereka, harta-harta yang berharga. Jangan diambil. Ya, ambil sesuai dengan ukuran zakatnya. Ya. Sedekah di sini zakat, zakat harta. Ya, banyak kaum muslimin lalai dari zakat harta ini. Ketika sudah mencapai nisab, wajib dia bayar zakat. Mencapai nisab dan mencapai haul. Yang tidak ditunggu haulnya, zakat pertanian, zakat barang temuan, itu tidak ditunggu haul, tidak ditunggu waktu. Pertanian kapan kita panen, zakatkan. Barang temuan kapan kita dapatkan, zakatkan. Maksudnya barang temuan ini barang, kita istilahkan sekarang harta karun, ya, bukan temuan di jalan. Kalau temukan barang orang di jalan yang kira-kira barang itu akan merasa kehilangan orang tersebut, maka wajib kita umumkan selama setahun. Kalau sudah setahun, boleh kita manfaatkan, boleh kita pakai. Kalau datang orang itu setelah setahun, tetap kita bayar, wajib. Ya. Tapi kalau ini masalah luqtah ini, luqatat, barang-barang yang didapatkan di jalan misalnya. Kita dapatkan uang 5.000 misalnya. Boleh enggak kita manfaatkan uang 5.000 ini? Hah? Boleh. 10.000, 20.000. Bisa, insyaallah enggak perlu diumumkan. Antum ambil, beli nasi campur. Kenapa? Karena uang segitu orang enggak terlalu merasa kehilangan. Enggak terlalu merasa kehilangan. Itu tergantung bi'ah, tergantung lingkungan. Kalau lingkungan orang-orang yang memang butuh uang segitu, ya kita umumkan, ya, kita sampaikan. Tapi jangan disampaikan siapa yang hilang uang 20.000, enggak. Siapa yang merasa diri kehilangan uang. Kalau pas ya, tapi kadang-kadang tebak-tebakan juga bisa pas. Gitu. Ya, itu urusan dia. Tidak boleh kita sebutkan ciri-cirinya, enggak boleh. Intinya umumkan. Atau yang kehilangan dompet misalnya. Kalau ada KTP orang yang sudah jelas, harus diumumkan, harus disampaikan itu. Jangan ambil isinya, KTP-nya dikembalikan. Enggak boleh. Nah, terkait dengan barang temuan yang di jalan ini, dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia mendapati ada buah kurma yang jatuh di jalan. Nabi mengatakan, seandainya aku tidak khawatir ini kurma sedekah, niscaya aku akan makan. Karena haram bagi Nabi dan keturunannya untuk makan harta sedekah. Dia khawatir jangan-jangan ini yang jatuh ini harta sedekah. Itu yang buat dia tidak mau makan. Ya. Seandainya tidak dikhawatirkan itu dia makan. Nah, ini nggak perlu diumumkan. Misalnya ada buah mangga jatuh misalnya di jalan, kita umumkan setahun, tidak mungkin. Ambil makan.
tidak menjadi masalah. Nah, adapun kisah ada seorang pemuda yang mendapati buah, ya, berbeda versi. Ceritanya orang Bima Dompu ya mangga. Lalu ceritanya di tempat lain apel. Di tempat lain lagi sesuai dengan buah yang ada di situ. Ya. Nah, orang ini dia dapati di bawah air buah ini. Katakanlah buah mangga. Karena memang di Bima Dompu ya iya aja buahnya mangga. Akhirnya apa? Orang ini dia cari sumbernya di mana. Dapat sumbernya, tahu orang siapa yang punya pohonnya tersebut. Dia minta kehalalan dan seterusnya sampai akhirnya ini nikah. Ini sinetron. Ya. Sinetron. Yang bertentangan dengan hadis tadi. Ini kisah yang tidak jelas asal usulnya. Ya, tidak jelas asal usulnya. Ya. Karena bertentangan dengan nas hadis. Ya. Ini kisah-kisah yang dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang itu hati-hati saja. Ya. Itu saja. Tapi kalau kesahihan nasnya ini tidak jelas asalnya. Maka barang temuan atau yang kita dapatkan di jalan tidak boleh kita gunakan kecuali setelah setahun, setelah diumumkan, bukan didiamkan di rumah setahun itu. Didiamkan takut ada yang tahu. Pokoknya sampai setahun kita gunakan. Bukan, diumumkan, berusaha cari tahu siapa pemiliknya. Kalau memang sudah tidak jelas identitasnya. Kalau sekarang kan alhamdulillah jelas gitu identitasnya. Itu terkait dengan barang temuan. Kalau orang itu merasa kehilangan betul jumlah itu, maka wajib kita umumkan. Kalau tidak, katakan 10.000 atau misalnya di lingkungan Kari Jawa ini 50.000, enggak peduli dia. Ya, bahkan 100.000 insyaallah. Tapi kalau di tempat lain 100.000 itu besar. Ya, tapi kalau di sini insyaallah 100.000 udah dianggap sesuatu yang remeh, enteng. Ini silahkan digunakan. Ya, tergantung kondisi. Jadi ada sebagian orang, nggak boleh dimakan ini, walaupun 50 rupiah. Apa 50 rupiah atau 100 rupiah? Antum ambil. Ada yang beranggapan wajib disedekahkan, harus di masjid dia, nggak boleh dimakan sendiri. Nggak. Silakan antum mau gunakan, mau dimasukkan masjid juga, itu buat antum juga. Ya, buat antum juga. Ini terkait dengan barang temuannya. Jadi kalau barang harta karun misalnya kita dapati misalnya di laut, ya. Nggak ada kan orang nitip di laut kan, nitip barang di laut kecuali memang itu punya perusahaan ya, kayak Mutiara dan semisalnya, nggak boleh kita ambil. Tapi kalau tiba-tiba kita dapat koper isi emas misalnya 100 kilo misalnya, ya itu antum harus wajib keluarkan. Kapan antum dapatkan? Ya. Begitu dapatkan, oh ini emas, keluarkan 10%. Ya, dikeluarkan. Kapan kita dapatkan? Demikian juga pertanian, dia tidak dibutuhkan haul, waktu. Kapan kita panen? Keluarkan. Ukuran minimalnya 650 kg. Ukuran minimalnya. Ya, kalau antum panen misalnya panen padi 650 kg, maka antum keluarkan zakatnya. Kalau gunakan air hujan atau gunakan mata air sungai, maka tetap 10%. Ya. Adapun irigasi yang 5% itu kita gali sumur, kita gunakan alat untuk narik keluarkan air itu, kita gunakan alat, butuh biaya. Nah, kalau cuman ngalirkan air sungai, butuh biaya enggak? Butuh mungkin sedikit. Ya. Maksudnya biaya besar. Itu yang dikeluarkan 5%. Ya. Ini terkait dengan masalah zakat. Nah, masalah zakat ini masalah yang banyak yang belum paham. Bukan belum paham sebenarnya, cuman pura-pura tidak paham kadang sebagian. Apalagi musim jagung, anjlok harganya, udah ma'assalamah zakatnya. Oh, ini saya modal aja rugi. Ya modal rugi, tapi masih bisa dikeluarkan zakatnya, sekalipun itu modalnya tidak kembali utuh. Kenapa? Karena itu harta Anda. Gitu. Tetap dikeluarkan. Tapi ini modal saya 50 juta, dapat 40 juta, tetap keluarkan. Ya. Nah, seandainya itu
Allah tidak turunkan hujan sama sekali, terus amblas semuanya. Ada yang bisa kita dapatkan 40 juta? Tidak ada. Ini banyak orang-orang yang sebenarnya pelit pada diri sendiri. Bisa jadi Allah itu menahan air hujan. Itu disebabkan karena apa? Karena kita menahan zakat kita. Ini terkait dengan zakat pertanian, zakat peternakan. Zakat peternakan, banyak orang-orang di tempat kita ini enggak paham terkait dengan zakat peternakan ini. Setiap tahun wajib dia keluarkan, setiap tahun. Ini yang butuh haul. Ya, yang butuh haul. Atau simpan uang misalnya. Simpan uang di bank seukuran 20 dinar. Seukuran 20 dinar atau sekitar 85 gram emas. Itu ukuran minimal. Uang senilai 85 gram emas wajib kita zakatkan. Enggak boleh tidak. Ya. Ini terkait dengan perkara Islam yang disampaikan oleh Mu'ad pada saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum, dan waspadalah kamu terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Waspada doa orang yang dizalimi. Ya. Ini berkaitan dengan dia mengambil harta yang dia cintai atau harta yang lebih berharga untuk zakat, tetap dikatakan zalim. Bagaimana dengan kezaliman yang murni kezaliman? Seperti orang-orang yang mengambil hak orang lain, harta orang lain, dia memukul orang lain, dia membunuh dan sebagainya, ini zalim. Ya. Dia menyakiti saudaranya dan kata-katanya, ini kezaliman. Yang nanti kezaliman ini merupakan kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ya. Doa orang yang terzalimi tidak ada hijab, langsung dikabulkan sekalipun dia kafir. Sekalipun dia kafir. Ini mentang-mentang orang kafir kita ambil hartanya, curi hartanya. Orang kafir halal. Ya. Didoakan sama orang kafir, kewalat. Dikabulkan. Allah kabulkan. Karena dia hamba Allah. Ya. Dia hamba Allah. Atau misalnya, ini orang ini enggak pernah sholat dia, tak gasak aja hartanya, ambil. Dia nih berdoa, enggak mungkin diterima doanya orang enggak sholat. Ini lebih parah kita yang curi. Ya. Dia tetap, karena ada unsur kezaliman yang kita lakukan di situ. Ya. Menyebarkan aib, ini zalim. Sekalipun orang itu salah. Sekalipun orang itu salah, kalau dia tidak ingin aibnya disebarkan, tidak boleh kita sebarkan aib orang. Makanya berita-berita sekarang ini kebanyakan mereka mengangkat aib manusia. Gak boleh disebarkan aib manusia. Dia melakukan kesalahan sembunyi-sembunyi, kemudian kita sebarkan. Ingat hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahu Allahu lahu yaumal qiyamah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini enggak boleh disebarkan. Aib seseorang enggak boleh. Ya, kecuali kalau orang itu memang melakukan terang-terangan, mujahir, bahkan dia berbangga menceritakan aibnya, maka tidak menjadi masalah orang seperti ini. Tapi kalau orang yang melakukan kesalahan dan dia tutup kesalahan itu, kemudian kita umbar aibnya, maka hati-hatilah, Allah akan singkap aib kita di akhirat kelak. Ya. Bahkan di dunia. Maka tidak boleh kita mata-matai saudara kita untuk mencari-cari kesalahannya, enggak boleh. Ya. Ini sama kita, apalagi mencari-cari kesalahan seorang penguasa. Nah, ini kezaliman. Ya, yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan ini. Allah taala a'la wa alam. Kemudian nanti kita akan bahas terkait dengan alaman yajibu al-jihad. Siapa saja yang wajib untuk ikut berjihad. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Apakah tidak termasuk orang yang mengadakan doa
Gimana? Apakah kita termasuk anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya karena dia tidak bisa mendoa atau mengaji, hanya diberikan tetangga-tetangganya untuk dia doa? Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah berdoa? Jelas nggak? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdoa sama sekali? Yang tidak tahu berdoa? Sekedar minta kepada Allah, ya Allah, masukkan orang tua saya ke surga. Doa kan? Kan mesti dengan bahasa Arab doa itu. Itu memberatkan diri. Belum tentu yang bisa bahasa Arab dia berdoa diterima doanya. Karena dia datang bukan untuk berdoa, dia datang untuk amplop misalnya. Dia datang untuk sate soto kambing misalnya. Dia berdoa minta dengan bahasa, Allah itu memahami seluruh bahasa. Karena semua bahasa ini dari Allah. Semua bahasa kita ini dari Allah. Maka tidak boleh kita mengejek bahasa saudara kita. Enggak boleh kita mengejek bahasa orang timur, bahasa orang ini. Enggak boleh. Main-main dengan bahasa orang enggak boleh. Ini termasuk perkara jahiliyah. Termasuk mengejek dialek orang, enggak boleh. Dialeknya suku tertentu diejek-ejek, dijadikan sebagai bahan candaan, haram hukumnya. Enggak boleh. Dialek itu bukan maunya dia, itu bi'ah yang memang keadaannya dia berada di situ. Seandainya Anda di bi'ah itu, Anda akan seperti itu. Jelas ini? Tidak ada orang yang enggak berdoa. Sampai orang paling dungu sekalipun dia berdoa. Dia minta kepada Allah semampu dia dengan bahasa apa saja. Enggak bisa bahasa Bima, bahasa Indonesia, bahasa Bima. Sekarang siapa yang tidak bisa berbahasa? Sampai orang bisu pun bisa berbahasa dia. Dia bisa berdoa walaupun dalam hatinya. Walaupun dia komat kamit enggak jelas apa yang dia bicarakan, tapi dia paham. Dan Allah paham bahasanya orang bisu ini. Kalau orang bisu saja dia bisa berdoa, apalagi kita bisa ngomong. Bisa berbicara dengan bahasa apa saja. Tidak mesti harus bahasa Arab. Cuman diundang doa itu dicari orang yang memang baca doanya, walah doanya juga nggak beres. Karena ada doanya orang-orang ini, Allahumma gfirli, Allah ampunilah saya, diaminkan sama makmumnya. Ini dibodohin makmum itu untuk dia. Dia cari keuntungan sendiri orang ini. Banyak baik doa di pernikahan, ya. Doa di acara-acara banyak seperti itu. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni saya dan untuk kedua orang tua saya. Yang hadirinnya enggak didoakan, terus diaminkan. Anda dibodohi. Ini yang terjadi. Karena yang baca doa pun belum tentu paham, dan memang seperti itu keadaannya. Ya. Kadang lafaz doanya, kadang kita ketawa. Enggak beres. Anda pernah hadiri pernikahan, setelah akad nikah baca doa. Ini baca doanya, Allahumma alaf bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Dari bahasa alaf. Allahumma alaf. Apa alaf? Alaf itu 1000. Yang seharusnya Allahumma alif. Ya. Alif. Disatukan, dilembutkan, dipadukan hati mereka. Itu yang benar. Bukan alaf. Ya. Menyebut nama Hawa saya sudah salah. Kalau Hawa itu nafsu kita, Hawa namanya. Tapi kalau namanya Hawa, istrinya Nabi Adam itu Hawa, wawunya tasydid. Ya. Menyebut nama Hawa, ini dari mana coba? Baina Adam wa Hawa. Terus itu yang kita ikuti doanya. Itu yang kita undang, bayar mahal-mahal, diaminkan, gak jelas doanya. Kita doa sendiri, angkat tangan dengan bahasa kita, doakan. Siapa yang gak bisa untuk orang tuanya? Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Lapangkan kuburnya, berikan cahaya, kesejukan, tempatkan di sisimu yang terbaik. Semua bisa doa seperti ini. Tak mesti harus gorok kambing berdoa itu. Doa itu kita minta kepada Allah, bukan gorok kambing. Allah nggak butuh kambingnya. Kecuali kalau kambing itu kita bagikan, kita sedekahkan,
Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi bukan pada momen-momen yang memang dilakukan haulan atau semisalnya. Allahu a'lam. Adakah dalil yang melarang apabila membuang hajat membelakangi kiblat? Ada. Dalilnya disebutkan bahwasanya jangan kalian ketika buang hajat la tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha. Jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Enggak boleh. Hanya saja kalau di tempat tertutup, di gedung misalnya, di dalam kayak WC misalnya sekarang ini, kalau sudah terlanjur dibuat membelakangi atau menghadap ke kiblat, maka enggak menjadi masalah karena ini sudah tempat tertutup. Kalau di tempat terbuka, ini larangannya paling keras di tempat yang terbuka. Enggak boleh kita buang hajat misalnya di sungai atau di tempat-tempat terbuka, di semak-semak, kemudian kita hadap atau membelakangi kiblat, enggak boleh. Ya. Karena adab-adab buang hajat itu dijelaskan dalam hadis tersebut. Ya. Antum lihat di Adabul Khala, adab dalam buang hajat, itu dibahas dalam kitab ini juga ada Al-Wajiz itu. Ya. Kita bahas di Kitabut Thaharah, awal-awal pembahasan kitab ini. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita istinja dengan tangan kanan. Tidak boleh kita lakukan istijmar dengan tulang, dengan kotoran. Tidak boleh. Ini adab buang hajat. Disebutkan. Antum beli, sudah ada terjemahannya Al-Wajiz ini. Walaupun Anda lihat beberapa dari terjemahan itu yang kurang dan kadang ada yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat harta pertanian yang dikeluarkan hasil pertanian atau hasil penjualannya? Silakan dua-duanya boleh, tidak jadi masalah. Antum jual dulu, keluarkan sesuai dengan ukuran tadi, atau dikeluarkan langsung, ditakar hasilnya langsung. Allahu a'lam. Berapakah nisabnya harta temuan baru dikeluarkan zakatnya? Ya, ukuran dia sudah mencapai seukuran nisab emas. Atau kurang dari itu dikeluarkan, tetap dikeluarkan 10%. Ya, kalau ukurannya 5.000, 10.000 yang dikeluarkan. Mau dikeluarkan apanya? 1.000 rupiah. Dan adakah dalil yang menceritakan tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke Riau dan wafatnya di sana? Antum tanya orang Riau, jangan tanya ana. Apakah termasuk kezaliman bagi lembaga yang menahan gaji pegawainya? Ya, dalam hal ini masuk bagian itu. Ya, dia menahan gaji, cuman mungkin ada pertimbangan. Ya, antum harus tabayun dulu. Jangan sampai langsung menuduh, oh ini lembaganya zalim. Lah. Antum harus tabayun. Bisa jadi ada masalah, ada kendala. Ya. Maka antum harus cross check dulu. Jangan langsung dihukumi dan dihakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum buah yang masuk di area halaman tetangga? Apakah halal dimakan atau diminta dulu? Halal dimakan. Kalau antum misalnya tetangga kita tanam mangga, dahannya masuk ke halaman kita, maka upah kita membersihkan halaman kita karena daunnya, ya kita ambil buahnya. Itu halal bagi kita, itu milik kita, dan tetangga enggak boleh ngelarang. Itu sudah hak tetangga. Ya jangan tanam masuk ke area tetangga kalau enggak mau diambil. Ya. Sekalipun kita enggak minta, itu sudah milik dia. Allahu a'lam. Apakah diperbolehkan bagi orang kafir untuk berbuat seenaknya di negeri kita karena sudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah seperti mereka bebas berpakaian tapi telanjang? Gimana bebas berpakaian tapi telanjang? Melakukan maksiat dan lain-lain. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Itu diatur dalam Islam. Enggak boleh dia berbuat sewenang-wenang. Tapi permasalahannya di negeri kita ini, apakah orang kafir yang berbuat seperti itu? Lebih banyak kaum muslimin. Kenapa yang diperhatikan hanya orang kafirnya saja? Orang Islam banyak yang melakukan bahkan lebih buruk daripada perbuatan orang kafir. Antum melihat, pikir yang tidak berpakaian atau yang telanjang ini, berpakaian tapi telanjang dalam hadis Nabi SAW itu orang-orang kafir, bukan bule. Antum lihat di Dompu ini, berapa bule-bule lokal di sini Dompu? Ya. Bule mau paklenya terserah. Jadi kita jangan hanya melirik, oh ini orang kafir. Sekarang kita lihat perbuatan anak-anak Islam seperti apa. Ini jadi masalahnya. Jadi nggak bisa kita
jawab secara mutlak tentunya dalam hal ini. Tentunya pada dasarnya tidak boleh seorang itu melakukan sesuatu kalau memang sudah diatur dalam undang-undang, kemudian dia melakukan pelanggaran, maka berhak untuk dibatalkan atau dideportasi dan seterusnya, boleh, tidak jadi masalah, atau dikeluarkan dari tempat itu kalau dia melakukan pelanggaran tentunya yang sudah diatur dalam undang-undang. Tapi kalau negeri kita ini ada nggak larangan untuk seperti ini atau perintahnya harus seperti ini seperti itu? Tidak ada kan? Yang masuk ke Indonesia harus berhijab semua, tidak ada. Gimana disuruh berhijab turisnya dari Amerika, dari Jerman, dari ini, sementara turis-turis lokalnya nggak berhijab? Ini sebuah peraturan yang tumpang tindih yang tidak bisa diterapkan. Apakah uang gaji termasuk dalam mengeluarkan zakat? Tidak. Kalau gaji antum misalnya 40 juta sekali terima, antum tunggu sampai setahun masih utuh, itu baru dizakatkan. Tapi kalau gaji antum 4 juta habis bahkan minus, terus mau dizakatkan apa? 4 juta antum simpan sampai setahun, belum sudah capai haul dia, capai tahun, iya waktu. Tapi nisabnya itu paling rendah 85 gram emas. Kalau antum misalnya dapat bulan ini, bulan Rajab, dapat, katakan ini tanggal 19 Rajab, dapat 45 juta misalnya uang. Antum simpan sampai bulan Jumadal Ula tahun depan. Yang dihitung itu tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Sampai Jumadal Ula masih 40 juta atau 45 juta tersebut, maka keluarkan 2,5%. Jelas ini? Adapun gaji setiap bulan, haulnya belum mencapai. Ini di sini ada kekeliruan terkait dengan zakat profesi ini. Keliru, wajib kita katakan ini keliru. Kenapa? Yang namanya ibadah sudah ditentukan jumlahnya. Sudah ditentukan jumlahnya, waktunya. Ada ibadah itu yang setiap hari, seperti sholat. Ada ibadah itu yang setiap pekan, Jumat. Ada ibadah itu yang setiap bulan, puasa Ayyamul Bid, 3 hari di bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Ada ibadah yang setiap tahun, seperti sholat Id, puasa Ramadan, demikian juga zakat. Demikian juga zakat. Nah, kalau ada orang yang melakukan sesuatu belum waktunya, di luar waktunya, maka amalan itu tidak diterima. Atau belum mencapai jumlah, tidak diterima dia. Tidak dikatakan sebagai misalnya zakat, ukurannya 85 gram, dia simpan harus setahun, capai nisab, tapi haulnya belum mencapai, waktunya belum capai, maka kalau dia keluarkan, maka itu tidak terhitung zakat. Tidak dikatakan sebagai ibadah yang dikenal sebagai zakat, tapi dikenal sebagai sedekah biasa saja. Atau misalnya mencapai haul, tapi ukurannya belum mencapai, bisa dikatakan zakat? Tidak bisa, karena zakat itu ada syaratnya tadi, mencapai haul dan nisab. Nah, kalau dia keluarkan belum mencapai nisab, maka itu tidak dikatakan zakat yang diterima. Kalau sedekah biasa, ya. Jelas ini? Maka tidak ada yang namanya zakat profesi. Ini termasuk perkara baru dalam Islam. Kita dipotong langsung, urusan mereka. Urusan mereka yang menanggung, bukan kita. Tapi wajib kita jelaskan, zakat profesi tidak ada dalam Islam. Karena urusan ibadah itu sudah jelas.
Tidak boleh dikiaskan. Nggak boleh mereka mengatakan kalau petani saja dia keluarkan padahal miskin, masa pegawai negeri nggak keluarkan zakat? Tidak bisa dikiaskan seperti itu. Karena ibadah itu mengkiasnya harus jelas. Syarat-syaratnya jelas. Kalau kias yang berbeda, kias malfarik namanya, maka ini kias yang tidak diterima. Ya, wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.